wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kita. Sebelum kepada pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ayusa Putri, NIM T 2019-12-18. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang subbab pertama, yakni judul penelitian PTK. Judul penelitian PTK adalah judul penelitian yang dinyatakan secara singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti. Tindakan untuk mengatasi masalah serta memiliki nilai manfaatnya. Formulasi judul dibuat agar menampilkan wujud judul PTK, bukan penelitian formal pada umumnya. Umumnya, di bawah judul utama dituliskan pula subjudul. Subjudul ditulis untuk menambahkan keterangan lebih rinci tentang subjek, tempat, dan waktu penelitian. Perlu diketahui bahwa dalam menyusun judul penelitian perlu adanya sebuah rumus atau aturan. Berikut adalah rumus atau tips dalam membuat judul penelitian PTK. Yang pertama adalah harapan plus tindakan plus setting. Yang kedua adalah harapan plus setting plus tindakan. Dan yang ketiga adalah harapan plus harapan dan setting. Yang keempat adalah tindakan plus setting plus harapan. Dan yang kelima adalah harapan plus teori plus setting plus tempat. Selain rumus tersebut, seseorang peneliti perlu menjawab pertanyaan berikut di dalam judul yang telah dibuatnya, yakni adalah yang pertama adalah what. What adalah apa yang ditingkatkan dan dipecahkan masalahnya. Yang kedua adalah who, atau siapa yang ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah how, atau bagaimana cara meningkatkannya. Berikut ini beberapa contoh judul penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah penerapan metode cooperative learning teknik jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika di kelas 9 SMA Bina Insani Sukahaji tahun pelajaran 2018-2019. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika kelas 7 di SMPN 1 Pasokandel tahun pelajaran 2017-2018. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan menulis paragraf bahasa Indonesia melalui pertanyaan terstruktur peserta didik kelas 6 SDN kelompok 01. Yang keempat adalah optimalisasi penguasaan perkalian melalui metode jarimatika pada peserta didik kelas 2 SDN Brebes 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, NIM T 2019-12-47. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu tentang latar belakang PTK. Dalam latar belakang masalah hendaknya diuraikan urgensi, penanganan, permasalahan yang diajukan melalui PTK. Untuk itu harus ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung baik yang berasal dari pengamatan guru selama mengajar maupun dari kajian pusaka. Dukungan dari penelitian-penelitian terdahulu akan lebih menguatkan argumentasi mengenai urgensi dan signifikasi masalah yang akan dilakukan PTK yang diusulkan itu. Dalam latar belakang ini ada beberapa hal yang harus dipaparkan diantaranya. Yang pertama, masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Yang kedua, masalah yang diteliti merupakan suatu masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan serta dapat dilaksanakan, dilihat,
dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Yang ketiga, identifikasi masalah di atas, dijelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan masalah dan cara pemecahan masalah. Yang pertama, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Perumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Perumusan masalah itu menjadi titik tolak untuk merumuskan hipotesis nantinya. Nah, dari perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Perumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Nah, yang terpenting, hindari rumusan masalah yang terlalu umum dan terlalu sempit. Contoh perumusan masalah seperti apakah dengan penggunaan metode cooperative learning teknik jigsaw dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mata pelajaran fikih bab wudu kelas 7 MTS Al-Fatah. Nah, seperti itu contoh dari perumusan masalah. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Pendekatan dan konsep digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti disesuaikan dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Cara pemecahan masalah ditentukan atas dasar akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Alternatif pemecahan hendaknya mempunyai landasan konseptual yang mantap dan di samping itu harus terbayangkan manfaat hasil pemecahan masalah dalam pembenahan atau peningkatan implementasi program pembelajaran. Juga artikulasi kemanfaatan penelitian tindakan kelas berbeda dengan kemanfaatan penelitian formal. Contoh pemecahan masalah. Pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning, teknik jigsaw, dapat memotivasi peserta didik berani mengemukakan pendapatnya, menghadapi pendapat teman, dan saling memberikan pendapat, saling sharing dengan temannya. Selain itu, cooperative learning teknik jigsaw mengembangkan peserta didik dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi tugas yang dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Yang ketiga yaitu peningkatan relevansi. Dan yang keempat, sebagai alat training in service. Yang kelima, sebagai alat untuk inovatif terhadap pembelajaran. Yang keenam, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tujuan PTK dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara dan sasaran akhir tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya,
Sebagai contoh, dapat dikemukakan PTK di bidang IPA yang bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran yang dianggap sesuai. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mengajar dan lain sebagainya. Pengujian atau pengembangan strategi pembelajaran bukan merupakan rumusan tujuan PTK. Ketercapaian tujuan hendaknya dapat diverifikasi secara objektif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Selanjutnya yang kelima, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan. Selanjutnya yang keenam, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melihatkan siswa karena strategi, metode, teknik, atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya, selain itu juga perlu diuraikan kemampuan kemanfaatan penelitian dalam hubungan ini. Perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, khususnya bagi peserta didik, di samping bagi guru pelaksana PTK, bagi rekan-rekan guru lainnya, serta bagi dosen LPTK sebagai pendidik guru. Pengembangan ilmu bukanlah prioritas dalam menetapkan tujuan PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudri, NIM T2019-1209. Pada kesempatan kali ini saya sistematika proposal PTK, yaitu pada bab 2 kerangka teori dan hipotesis tindakan. Pada kerangka teori ini dijelaskan bahwasanya teori apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan pada akhirnya dapat dikemukakan hipotesis tindakan yang dapat menggambarkan indikator keberhasilan dari teori tersebut. Dan yang harus dicantumkan yang pertama adalah siapa yang mengemukakan teori tersebut dan sejarahnya bagaimana, dan yang kedua yaitu bagaimana bentuk tindakan dari teori tersebut, dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh teori tersebut dengan masalah atau sesuatu yang diteliti oleh peneliti, dan yang keempat adalah bagaimana perkiraan hasil atau hipotesis akhir dari diterapkannya teori tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Wahidiawan dengan NIM T2019-1131 dari kelas PAI A5. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yakni metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang mana pada bagian ini akan dipaparkan secara jelas prosedur penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini pula dikemukakan secara jelas objek, waktu, dan juga lamanya tindakan, serta lokasi penelitian. Prosedur ini hendaknya dirinci mulai perencanaan hingga akhir. Yang pertama, sistematika di dalamnya meliputi yang pertama, setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini dijelaskan di mana penelitian tersebut dilakukan dan lain sebagainya. Yang kedua yakni variabel yang diselidiki. Pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijelaskan atau yang dijadikan fokus utama untuk
menjawab permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yakni rencana tindakan. Pada bagian ini digambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan juga analisis dan refleksi. Yang selanjutnya atau yang keempat yakni data dan pengumpulannya. Dan yang kelima indikator keberhasilan atau kerja. Pada bagian ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan proses verifikasi untuk tindakan perbaikan melalui PTK yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep pada siswa. Yang keenam, adanya tim peneliti dan tugasnya. Pada bagian ini hendaknya mencantumkan nama-nama anggota tim peneliti dan uraian tugas setiap anggota tim peneliti serta jam kerja yang dialokasikan setiap minggu untuk kegiatan penelitian. Daftar pustaka PTK. Daftar pustaka adalah daftar buku dan juga sumber-sumber lain yang pernah dikutip dan digunakan penulis sebagai bahan tulisannya. Semua sumber tertulis dan tercetak tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Maka mengapa daftar pustaka perlu dicantumkan? Setidaknya terdapat 5 fungsi pencantuman daftar pustaka. Yang pertama, menunjukkan kejujuran penulis bahwa tulisannya itu tidak semata-mata hasil pemikiran saya sendiri, akan tetapi sebagian mengambil dari buku atau sumber lain. Yang kedua, memberi pengakuan atau penghargaan kepada penulis yang tulisannya diambil sebagai bahan. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh, yaitu tentang buku, membaca buku-buku atau sumber yang disebutkan. Yang keempat, menambah tingkat kepercayaan pembaca. Dan yang kelima, memenuhi kelaziman penulisan karya ilmiah. Adapun cara-cara menulis daftar pustaka adalah yang pertama, disusun secara alfabetis tanpa nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memakan tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak antar baris. Mungkin yang kedua, nama penulis dengan menulis lebih dahulu nama belakang kemudian nama depan. Nah, ini nanti bisa langsung kita lihat pada makalah atau PowerPoint. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.